Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam kajian muamalah online rutin. Alhamdulillah kali ini udah masuk ke edisi yang ke-51 dengan Alhamdulillah. tema malam hari ini yaitu pendidikan holistik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dia olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat narasumber pada malam hari ini, Mirijal Mois, terima kasih atas kehadirannya. Kita doakan semoga beliau panjang umur, selalu sehat dan berkah. Dan yang saya hormati pula tuan-puan semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan suara saya tidak terdengar jelas. Mudah-mudahan terdengar jelas karena di sini sedang hujan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke narasumber karena MC-nya sedang berhalangan, jadi saya tekal kembali MC pada malam hari ini. Kepada Mirijal Mois dipersilakan. Ya, terima kasih. Kang Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Para amir, para wajir, tuan-tuan kalian yang saya hormati. Assalamualaikum sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Gak terasa ya putarannya luar biasa cepat nih ya. Kita masuk ke alam dimensi 24 jam kayak 1 jam aja nih. 1 jam mungkin kayak 1 menit ya. Alhamdulillah. Kita masuk ke fase demi masa nampaknya nih. Begitu cepatnya waktu. Gak apa-apa saya mulai. Jadi ini kan sebetulnya kita diskusi soal pendidikan ini kan udah beberapa kali lah gitu ya. Tapi bicara tentang pendidikan holistik ini menjadi enak gitu, menjadi menarik karena saya melihat banyak dari kita sebetulnya tidak memperhatikan, saya sebutkan begitulah gitu, tidak memperhatikan hal-hal yang sebetulnya sudah disampaikan para syekh kita gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan misalnya kan berkali-kali kita sebutkan pendidikan ini akar katanya tarbiyah gitu kan, atau upbringing, atau akar kata lebih dalam itu sebetulnya adalah Rabb, ya Tuhan gitu. Jadi kita menjelaskan tentang ada kata-kata tarbiyah di situ, kata-kata Rabb yang artinya adalah memelihara, mengasuh. Tapi juga sekaligus adalah kalau kita bicara apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya itu ada yang namanya educare atau edushare. Jadi
care itu artinya kita itu sebetulnya peduli gitu. Atau kita itu showing, menunjukkan gitu. Kan edu-share bagi kita yang mau sedang melakukan proses pendidikan itu, kita harus edu-share, menunjukkan dan sekaligus menarik keluar gitu agar supaya orang yang ada di dalam itu, kapasitas yang ada di dalam itu, ya menjadi keluar dengan otentik gitu. Keluar aslinya gitu, keluar fitrahnya gitu. Nah, itu udah kita bicarakan sebelumnya. Tapi yang kita ingin katakan sekarang ini adalah pendidikan, jadi holistik. Karena holistik ini bagi saya itu wholeness gitu. Wholeness-nya menyeluruh. Dalam bahasa Islam disebut kafwah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu udu uni fisil kafwah, kalau nggak salah begitu ya. Gitu. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafwah. Jadi kebanyakan kita ini tidak masuk ke dalam Islam secara kafwah gitu. Sebelumnya kita sudah diskusikan antara Islam, iman, ihsan gitu kan. Nah, sekarang kita sering sekali tidak memasuki totalitas ajaran itu secara menyeluruh. Kalau begitu kita tidak memasukkan ajaran itu secara menyeluruh, maka sebetulnya kita tidak melakukan Islam dengan total. Kalau kita tidak melakukan Islam atau cara hidup Islam dengan total, konsekuensinya maka kita setengah Islam. Gitu. Karena kalau dia nggak total, ya nggak Islam. Gitu. Kalau saya ngelihatnya gitu. Nah, kalau terkait dengan berkaitan dengan wholeness ini atau yang kapah ini, atau kalau kita lihat ke dalam Al-Quran atau petunjuk daripada Syekh kita, jadi tujuan pendidikan Islam itu sendiri, seperti yang sudah kita diskusikan dan dalam buku akar pendidikan Islam misalnya adalah fokusnya manusia, fokusnya masyarakat, fokusnya adalah diri kita dan orang gitu, manusia hakikatnya. Jadi bukan pada halaman 32 kalau saya nggak silap itu dalam buku akar pendidikan Kadir gitu ya. Fokus pendidikan itu manusia gitu. Jadi kalau kita lihat manusia yang gimana, ya kan? Kita lihat gitu. Jadi kalau kita coba tarik ayat-ayat dalam Al-Quran misalnya, atau kita lihat apa tujuan hakikat manusia itu diciptakan, salah satu yang terpenting adalah bahwasanya Mama halaknal jinni wal insa illa liya'budun itu kan gitu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk menjadi abdiku, untuk mengabdi, untuk menjadi bahagian dari diriku gitu. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan kalau misalnya kita tidak mengenal Tuhan itu sendiri gitu. Nah, sepemahaman saya gitu, kalau kita cerita tentang apa yang disuruh Allah dan apa yang dilarang Allah, ada satu hal yang menurut saya yang tidak pernah diampunkan Allah gitu. Dosa apapun diampuni Tuhan, kecuali syirik. Dalam surat An-Nisa misalnya, innallaha la yaghfiru an yushraka, itu kan apa? Allah nggak mengampunkan dosa syirik. Artinya kalau kita syirik, kita artinya kan kita nggak mengenal Allah itu dengan tepat gitu. Jadi kalau kita nggak mengenal Allah dengan tepat, sebetulnya kita bukan manusia yang diinginkan oleh perspektif Islam itu sendiri gitu. Karena kalau kita tidak mengenal kepada hakikat tentang Tuhan sendiri, karena kita nggak mengenalnya, maka kita tidak bisa mengabdi padanya. Gitu. Jadi, maka itulah yang penting adalah kita pahami bahwasanya fokus utama pendidikan Islam itu adalah bagaimana bukan hanya kita akan jadi abdi orang, tapi kita ada konsep atau pengajaran tauhid di situ, tapi sekaligus juga pengajaran ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum gitu. Jadi kita memahami bahwasanya
Manusia itu diciptakan ya untuk berakhlak yang mulia gitu. Itu pandangan Islam. Ya. Dan satu lagi adalah kalau kita lihat lebih lanjut tentang ayat-ayat yang lain adalah yang pertama yang berkaitan dengan pada saat Allah ingin menciptakan Adam sebagai bapak daripada manusia, dia menyebutkan bahwasanya ya aku ingin menjadikan khalifah. Jadi dengan perkataan lain ada unsur personal yang mengerti tentang Tuhan, yang kenal dengan Tuhannya, kan kemudian menjadi abdi Tuhan, dan kemudian menjadi khalifah Tuhan, dan kemudian disitulah dia diberi tugas untuk memimpin dan membangun umat. Gitu. Jadi kalau dilihat dari tujuan mendirikan Islam secara kafah, itulah dia itu. Personally, kemudian kita menjadi pemimpin, dan juga sekaligus kita membangun hubungan kita dengan umat. Gitu. Nah, nanti kalau tuan-tuan udah lihat buku ini nggak nih? Ya, ada buku nih. Ini buku diterbitkan oleh Pustaka Adinan. Siapa yang udah baca buku ini nih? Gak apa-apa lah, yang belum baca pun nggak apa-apa lah. Gitu. Yang penting udah beli ya. Jadi buku ini mengatakan, jadi Muhammad Mukhtar itu, Mujetar itu, jadi saya susah sekali memanggilnya Mukhtar nanti rupanya. Jadi dia sebutkan tujuan mendirikan Islam itu satu adalah untuk memperoleh surga, dan kedua adalah untuk mengatur bumi. Jadi bahasa lainnya adalah itulah pendidikan yang kafah itu. Jadi kita mengenal diri kita, bahwa kita ini adalah pemimpin, dan kalau kita mau mengenal diri kita, mau nggak mau kita harus mengenal Tuhan kita, dan sekaligus juga kita harus memahami tugas pokok kita. Sudah kita mengenal Tuhan kita, maka kita tugas pokok kita adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, dan sekaligus memberikan atau menunjukkan cara dan membangun umat. Gitu. Nah, masalahnya adalah seperti yang selalu kita diskusikan, kita sekarang berada dalam konteks zaman. Nah, ini berkali-kali kita diskusikan. Syaikhul Qadir misalnya mengatakan bahwa kita berada dalam satu sistem kufur yang intinya dan dalamnya ada Zionisme. Ini saya sedikit mengulang aja. Kemudian dalamnya ada Freemasonry, dan kemudian di dalamnya juga ada strukturalisme, dan kemudian di dalamnya juga ada sistem riba gitu. Jadi kita hidup di dalam zaman itu. Ya, bukan hanya dalam zaman riba, tetapi zaman di mana kita itu diminta untuk supaya tidak mengenal siapa eksistensi diri kita gitu. Dengan perkataan lain, nggak ada itu gaib itu, nggak ada Tuhan itu. Ya. Pada umumnya sistem kufur itu melanjarkan gitu, nggak ada Tuhan itu, kalaupun ada itu hanya sangka-sangka kalian saja itu, kan nggak terbukti itu ada gitu. Sehingga fokusnya kepada rasionalis empirik dalam akal semata gitu, rasio semata. Ya. Kita udah bahas ini, sebenarnya manusia akhirnya dididik hanya untuk kebutuhan, bukan hanya untuk kebutuhan pasar, tetapi juga adalah agar supaya kita ini semua patuh kepada sistem kapitalisme yang saat ini menguasai kita, seperti yang udah kita diskusikan sebelumnya. Ya, akibatnya apa? Akibatnya kita itu melupakan wholeness tadi itu. Bahwasanya manusia itu adalah abdi, manusia itu adalah khalifah, manusia itu adalah harus mengenal Tuhannya gitu. Kita udah lupakan itu. Kenapa? Karena kita hidup di belajar selama sejak tahun 1924 gitu ya. Begitu kekhalifahan Utsmani itu nggak ada, sampai kemarin sekarang hampir bisa disebutkan kita sedang berada dalam satu sistem yang kufur gitu. Akibatnya, maka muncullah manusia modern yang, nah itu ada buku yang baru diterbitkan oleh Pustaka Adina. Bagus sekali saya kira itu ya, soal kebebasan
tentang kebebasan. Saya belum baca, tapi saya udah akan duga itu. Ya, Ernst Jünger ini banyak sekali didiskusi oleh Syekh Abdul Qadir dan pandangannya luar biasa tentang bagaimana kita tuh menjadi bebas dari sistem kufur tadi. Ya. Jadi harus diakui bahwasanya dalam konteks zaman, maka manusia yang ada saat sekarang ini itu adalah harus diakui ya bahwasanya manusia saat sekarang ini banyak yang pintar juga, tapi pintar teknologi lah, dia pintar tentang komunikasi, pintar tentang transportasi dan seterusnya ya. Itu harus diakui juga, kita nggak boleh juga mengatakan bahwasanya segala hal itu jelek, nggak juga gitu. Karena pada hakikatnya adalah zaman ini adalah ada sesuatu yang luar biasa. Misalnya saat sekarang ini orang masuk zaman AI dan robotik gitu ya. Oh itu luar biasa itu. Kita kaget-kaget lihatnya gitu. Tapi kalau kita lihat kembali ke karakter manusia yang terjadi dalam sistem kubur itu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bisa disebutkan atau banyak fakta-fakta yang mengatakan kita ini selalu merasa terpaksa gitu. Karakteristik orang modern itu kan gitu. Takut, khawatir gitu kan. Kemudian juga sebetulnya apa namanya? Sekaligus ya nggak tahu malu gitu. Sekaligus tamak juga. Sekaligus ria juga. Sekaligus nyahin orang juga gitu. Jadi dengan perkataan lain, ada kesakitan dalam diri kita. Saya Abdul Qadir mengatakan itu psikosis. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita tuh nggak terasa mengikut mainstream itu gitu. Kita nggak ada pilihan tuh, atau sedikit sekali pilihan. Nah, kita mengikut mainstream, nah kemudian kita terjebak dan kita terpenjara. Begitu kita terjebak dan terpenjara, itulah yang disebut Syekh Abdul Qadir sebagai somnambulistic helplessness. Kita merasa sebetulnya adalah berada dalam tidur panjang, dalam nggak berdaya gitu. Nggak berdaya, kita nggak berdaya gitu. Karena kita mengikuti sistem itu gitu. Kita menjadi bagian dari sistem itu. Dan kemudian akibatnya ada apa? Muncul jejak-jejak setan dalam diri kita. Dalam diri masyarakat modern pada umumnya lah gitu. Misalnya apa? Kita selalu dualisme. Dualisme itu jejak setan gitu. Ya. Berdebat tanpa akhir gitu. Mengacu pada apa namanya? Kebingungan. Nah, kemudian kemunafikan dan kemudian sekali marah juga. Ya, itu jejak setan gitu. Ada dalam diri kita kalau kita pahami. Dan yang lain itu sebetulnya adalah yang lebih parah lagi jejak iblis. Kita dalam diri kita itu ada jejak iblis gitu. Yang kalau kita pahami adalah iblis itu akar katanya kan ablasa. Yang artinya membangkang. Kita membangkang aja. Membangkang, kemudian kita zalim, mungkar. Dan akhirnya nihilisme. Kita membunuh orang dalam artian yang luas gitu ya. Dan juga sekaligus dalam artian yang sempit membunuh kita diri kita sendiri. Itulah karakteristik orang modern yang tidak mengenal bahwasanya dirinya sebetulnya adalah sesuatu yang utuh gitu. Kalau Heidegger mengatakan orang modern itu buta eksistensi, dia nggak kenal dirinya. Yang utuh. Nah, oleh karena itulah atas dasar itu kita harusnya berpikir dan melihat kita harus cari jalan keluar. Tapi sebetulnya bukan jalan keluar ya. Saya lebih suka mengatakan itu jalan ke dalam gitu. Nyarinya ke dalam bukan keluar. Karena kalau keluar itu semua udah sistem kubur gitu. Way in namanya. Bukan way out gitu. Jalan ke dalam itu gimana? Ya, ke dalam diri kita. Jadi kalau dalam salah satu ayat disebutkan adalah apa namanya? Ayatnya itu misalnya adalah
wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa nggak kamu perhatikan apa yang ada dalam dirimu itu? Rahasia ketuhanan itu ada dalam dirimu gitu. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Rahasia ketuhanan itu ada dalam dirimu, pikiranmu. Nah, dan ada satu ayat di surat Al-Isra mengatakan adalah Iqra. Selama ini kan kita baca Iqra itu Iqra ayat yang biasa, tapi ini ada Iqra kita baca kafa binafsika. Ya. Al-yauma hasiba gitu kan. Bacalah kitabmu, dirimu. Kita nggak baca diri kita ini siapa gitu ya. Saya manusia itu pada hakikatnya adalah hakikatnya manusia itu adalah ciptaan Allah yang terbaik gitu. Kita nggak ngelihat, kita ngelihat itu keluar gitu. Nggak kita lihat dalam diri kita gitu. Nah, ini yang saya Abdul Qadir menuliskan ini juga dalam bukunya gitu. Nah, surat As-Sam ayat 8 sampai 10 dong. Wajir bisa dibacakan nggak surat As-Sam ayat 8 sampai 10? Wajir Indra, bisa nggak? Wajir? Iya, Mer, harus dicari dulu. Ya biasanya ilham itu. As-Sam ayat 8, 9, 10. Ada? Dapat? Kalau nggak saya baca. Wajir? Belum dapat, Mer. Mohon maaf. Nah, ini saya baca aja. Jadi surat As-Sam ini, ini saya kira kalau kita, tadi kan saya bilang, way out ke dalam, nggak bisa keluar. Kita harus cari ke dalam. Ya. Dalam surat itu disebutkan As-Sam ayat 8 itu, Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini saya berkata sering kali mengutip ayat ini. Jadi harus dipahami Allah itu yang mengilhamkan, bahasanya kalau kita pakai bahasa India. Jadi Allah itu yang menciptakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujuraha, sikap fujur itu ada dalam diri kita. Wa taqwaha. Kan itu ada dalam diri kita gitu. Jadi kalau kita tidak mengerti bahwa dalam diri kita itu ada setan, ada malaikat, ada iblis, ada malaikat, maka kita nganggap bahwasanya kita ini aja yang hebat gitu, padahal belum tentu kan gitu. Kalau kita ngikut setan, kalau kita ngikut iblis, apa kita bisa dibilang hebat? Ya, iya, hebat iblisnya gitu. Dan itu melanjutkan, kad aflaha man zakkaha, karena artinya adalah berbahagialah orang mensucikan jiwanya. Dan waqad ka'aba man dasaha, dan rugi orang mengotorinya. Jadi falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam diri kita ini, kalau menurut Al-Quran disebutkan bahwasanya kita ini ada dalam diri kita sifat-sifat iblis, sifat-sifat setan, dan juga ada sifat-sifat takwa. Jadi kalau kita mengenal hal itu dan kita
naik ke atas untuk mensucikan jiwa kita, maka kita menjadi orang yang kita sebut sebagai orang yang rugi gitu. Jadi bukan hanya wal nal insana lafi husn ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Merugi orang beriman, merugi kecuali orang beriman amal saleh. Tapi kalau kita nggak tahu Pak Alhamah bujur wa taqwa, gawat. Karena kita anggap kita itu beriman, tapi kita sebetulnya nggak mengenal setan atau karakter setan atau karakter iblis yang ada dalam diri kita, maka sebetulnya kita tuh berada dalam posisi yang sangat bahaya gitu. Maka itulah kalau kita mau cerita tentang kafah, maka mau nggak mau kita harus melihatnya ke dalam gitu. Nah, kalau kita udah sampai pada melihat ke dalam itu, maka disitulah kita mempunyai kemampuan untuk melihat dalam diri kita. Nah, dalam bahasa lainnya, ya, disinilah kita perlu mengkaji kesadaran. Ya, saya menyebutnya sebagai kesadaran gitu ya. Jadi kita itu harus memahami dalam diri kita itu ada kesadaran. Syaikhul Qadir mengatakan kesadaran kalbu, ya, atau kesadaran kalbu. Inilah yang harusnya kita pahami bahwa dalam diri kita ada kesadaran akal, ada kesadaran indera, ada kesadaran kalbu, ada kesadaran nur. Jadi selama kita tidak mengenal kesadaran nur, kesadaran kalbu, dan kesadaran akal, maka kita lebih banyak dipengaruhi dan diajarkan oleh sistem kufur untuk memakai semata akal, ya, dan semata indera, tapi melupakan kalbu dan jiwa atau nur atau cahaya. Pada saat itu, maka kita jadi orang modern. Karena orang modern nggak mengenal kalbu dan nggak mengenal jiwa, gitu. Nah, kalau misalnya kita cerita tentang kesadaran kalbu, ya, paling tidak kita harus paham. Ya, kalau kita memakai penjelasan Al-Ghazali tentang itu, tentang kesadaran kalbu itu, kesadaran kalbu itu kan ada 3 minimum gitu, antara amarah, lawamah, mutmainah gitu. Atau kalau dilanjutkan adalah kamal mardiyah gitu ya. Jadi amarah, lawamah, mutmainah, mardiyah, kamaliyah gitu. Kita kehilangan kesabaran itu sehingga banyak segi orang yang kita anggap pintar, tetapi perilakunya adalah perilaku amarah atau lawamah. Bahasa lainnya adalah perilaku yang mengikut kepada iblis atau kepada setan atau kepada wujud roha gitu. Sehingga nggak ada kebaikan dalam dirinya. Walaupun kelihatan baik, gitu, kelihatan hebat, luar biasa, tapi sebetulnya hakikat dirinya itu adalah iblis yang dia ikuti. Nah, makanya sering sekali adalah indikatornya adalah ada keinginan marah, kemudian selalu menyalahkan orang lain, kemudian berlaku jalan kepada orang lain, nah kemudian selalu mendua, pokoknya orang lain yang salah kita yang benar gitu. Jadi hakikat itu yang harusnya kita pahami. Jadi dengan perkataan lain, saya masuk pakai tahapan dulu ya. Jadi dengan perkataan lain adalah kalau kita mau masuk ke wellness atau pendidikan holistik, maka kita harus juga memahamkan bahwasanya tujuan pendidikan Islam itu adalah bukan hanya kita itu belajar tentang logos, ya, atau indera, tetapi juga kita harus belajar tentang kalbu, gitu, dan jiwa di dalamnya atau nur di dalamnya. Nah, kalau kita udah sampai itu, barulah kita nanti akan berada pada kondisi satu tahapan, ya Tuhan nafsun mutmainah, irgi ila rabbiki radiyatan mardiyah pada kuli ibadi
Udkhuli jannati gitu. Jadi, hai nafsu yang tenang. Jadi dipanggil nafsu yang tenang gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang misalnya kita kasih contoh ya, apa tuan-tuan pikir bahwasanya para ahli-ahli hukum itu nggak punya gelar yang hebat atau intelektualitas yang hebat. Mereka itu profesor, bahkan ada dokter, ada insinyur, ada inilah, dia itu, tapi korupsi. Gimana itu? Jawabnya kan sederhana. Ya. Ya, mereka nggak punya kesadaran itu. Jadi itu dianggapnya sebagai kesadaran sekunder yang nggak dikenal aja di dalam dunia modern. Harusnya kan yang muncul itu sebetulnya adalah ketenangan jiwa itu, ya, penuh rasa syukur, dia ridho, dan tidak mau melakukan ujuroha. Dia nggak mau dengan pekerjaan iblis gitu. Dan itulah akhirnya nanti muncul menjadi bentuk kekalipahan itu gitu. Kalau dia sampai pada level itu baru ditunjuk Allah dia. Pada kuli ibadi, kamu itu abdiku. Jadi kamu itu bukan abdi setan atau bukan abdi iblis, kamu itu abdiku. Jadi saya kira itu yang harus dipahami gitu. Sebelum kita, dulu saya berpikiran begini, saya tambahkan dikit ya. Jadi dulu saya berpikiran gini, saya Abdul pernah menulis dan mengatakan, tahukah engkau itu diambil dari surat, kalau nggak salah saya surat Al-Balad gitu. Tahukah kamu jalan yang mendaki lagi susah? Ya kan? Nah, itu menjawab, ya jalan mendaki lagi susah itu membebaskan diri dari perbudakan dan memberi makan orang yang lagi kelaparan. Nah, orang kira-kira gitu lainnya. Nanti boleh dikoreksi atau tidak gitu. Dulu saya beranggapan dulu bahwasanya membebaskan diri perbudakan ini adalah perbebasan dari sistem riba itu. Akhirnya saya 10 tahun sudah berinteraksi dengan itu, saya mengambil kesimpulannya, itu betul. Kita harus membebaskan diri dari sistem kubur itu. Tapi itu ternyata terakhir saya memahami, saya harus paham bahwa kita baru setengah aja itu jalannya. Karena setengah lagi itu kita harus bebas dari wujud roha itu. Iblis, setan, yang ada dalam diri kita, yang ada dalam kalbu kita. Gitu. Dan tasawuf atau tarikat mengajarkan itu. Jadi kalau kita lihat pengajaran-pengajaran Diwan yang disampaikan oleh Syekh Habib, ya sebetulnya adalah bagaimana kita itu memahami dalam diri kita itu ada setan, ya ada khayal, ada macam lah. Nanti kan itu soal itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi akhirnya adalah harus kita pahamkan bosnya. Selama kita itu tidak bisa mengelola setan atau yang ada dalam diri kita, maka kita nggak bisa keluar dari ke mulut bahwasanya jalan yang susah lagi mendaki itu adalah terlepas dari perbudakan gitu. Jadi saya kira sebagai tahapan awal bolehlah udah cukup lah itu, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Karena saya udah ngomong hampir setengah jam juga ini ya. Kang Indra, kembalikan ke Kang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Amir. Terima kasih yang begitu luar biasa membuka wawasan bagi kita semua, di mana pendidikan holistik itu sangat penting untuk dihadirkan sebagai pendidikan alternatif di zaman ini.